Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dengan topik manajemen peserta didik dengan anggota kelompok saya sendiri, Nanda Aulia Bude Pramesti, Panggih Asmoro, Jihan Aula Rohmah, Maduri Danila, Firda Amanda, Mualimu Fitorik. Yang pertama, apakah visi dan misi MAN Karangasem? Visi menuju peserta didik berprestasi yang berwawasan kewirausahaan dengan dilandasi iman dan takwa. Kemudian misi, membentuk peserta didik yang berakhlak, berbudi pekerti luhur, meningkatkan prestasi akademik lulusan, meningkatkan prestasi ekstrakurikuler, menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, dan meningkatkan wawasan kewirausahaan. Bagaimana alur penerimaan peserta didik baru di MAN Karangasem? Untuk alurnya diawali dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan MAN Karangasem kepada siswa-siswi SMP atau MTS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Namun, karena sekarang masa pandemi, sosialisasi dilakukan secara online dan menyebarkan brosur ke sekolah-sekolah terkait. Dapat dilakukan juga dengan sosialisasi di kampung-kampung, dan hal tersebut dapat dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik yang bertempat tinggal di kampung tersebut. Untuk jalur pendaftaran terhadap 2 jalur, yaitu jalur prestasi dan jalur reguler. Untuk jalur prestasi, calon peserta didik harus melampirkan bukti prestasi berupa sertifikat lomba, akademik maupun non-akademik. Sertifikatnya dapat dari lomba tingkat kabupaten hingga nasional. Bagi calon peserta didik yang memiliki sertifikat lomba tingkat nasional akan diberikan reward oleh sekolah berupa pembahasan komite selama 6 bulan. Sedangkan untuk yang reguler, peserta didik hanya mengisi formulir pendaftaran lalu menunggu pengumuman penerimaan. Bagaimana proses PPDB berlangsung di masa pandemi seperti ini? PPDB akan dilakukan secara online. Setelah sosialisasi secara online dan penyebaran brosur, calon peserta didik akan diberi link yang berisi form pendaftaran untuk diisi, kemudian form tersebut dikumpulkan kembali. Bagi peserta didik yang tinggal dekat dengan sekolah, bisa datang ke sekolah untuk mengambil formulir pendaftaran dalam bentuk nyata. Namun, harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Setelah itu, tinggal menunggu pengumuman penerimaan. Setelah pengumuman dan dinyatakan lulus, peserta didik akan diarahkan untuk membayar biaya PPDB yang mencakup seragam dan perlengkapan sekolah yang lainnya. Untuk pembayarannya sendiri bisa melalui transfer bank maupun datang ke sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk pembayarannya dapat dicicil berapa kali ya. Berikut merupakan contoh brosur penerimaan peserta didik di MAN Karangasem. Lalu, untuk tahun ini, apakah dilakukan seleksi dalam proses PPDB dan berapakah jumlah kuota yang disediakan sekolah untuk calon peserta didik tahun ini? Nah, mengingat masih dalam kondisi pandemi, tahun ini tidak dilakukan seleksi dan tidak ada batas kuota. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi. Oleh sebab itu, tahun ini MAN Karangasem menerima siapapun yang berkeinginan untuk sekolah, dengan syarat anak tersebut memiliki keinginan yang besar dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka anak tersebut akan diterima menjadi siswa MAN Karangasem. Bagaimana sih penempatan peserta didik atau pembagian kelas dari setiap peserta didik di MAN Karangasem? Nah, setiap peserta didik akan ditempatkan pada jurusan yang sesuai dengan pilihan mereka saat mengisi formulir pendaftaran. Untuk jurusannya sendiri, terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Sekolah menyediakan 3 kelas untuk IPA dan 3 kelas untuk IPS. Untuk penempatan kelas IPA, IPS 1, 2, atau 3 dilakukan secara acak dan tersebar. Jadi, peserta didik tidak dapat memilih kelasnya sendiri. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan. Semisal peserta didik yang berasal dari daerah A berkumpul di kelas IPA 1. Hal ini juga bertujuan agar peserta didik dapat saling mengenal dengan peserta didik dari daerah lain. Nah, berikut saya lampirkan bukti wawancara yang saya lakukan dengan wakil kesiswaan di MAN Karangasem.
Selanjutnya, apa aja sih ruang lingkup kesiswaan di Man Karangasem? Yang pertama, tata tertib siswa. Bidang kesiswaan membuat buku yang berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap siswa yang ada di Man Karangasem. Ada juga contoh-contoh pelanggaran dan poin yang diberikan kepada siswa yang membuat pelanggaran. Semisal pelanggaran ringan, berupa peringatan dan teguran. Kemudian ada pelanggaran sedang, berupa panggilan orang tua. Kemudian ada pelanggaran berat, berupa skors, dan dikeluarkan dari Man Karangasem itu sendiri. Yang kedua ada prestasi siswa. Ada prestasi akademik dan ada prestasi non-akademik. Bagi murid yang berprestasi akan diikutsertakan dalam berbagai lomba yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Semisal ada beberapa siswa yang memiliki bakat di bidang yang sama. Nah, di situ kesiswaan Man Karangasem akan menseleksi mereka dan kemudian murid tersebut akan diberi pembinaan secara intensif dengan guru dan dosen pembina yang ahli di bidangnya. Lomba akademik ini berupa KSN, KSM, serta lomba-lomba yang diselenggarakan oleh universitas. Kemudian, lomba non-akademik berupa pramuka, membuat dan membaca puisi, pidato, posenijar, dan lomba yang diselenggarakan oleh universitas seperti lomba membuat komik. Kemudian yang ketiga ada mengelola beasiswa. Bagi murid yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, akan diberikan reward, penghargaan, atau beasiswa oleh sekolah. Beasiswa dapat berupa pembebasan komite maupun pembebasan biaya seragam. Beasiswa ini bertujuan agar memotivasi siswa untuk terus meningkatkan semangat belajar mereka. Selain itu, kesiswaan juga membantu mengelola beasiswa yang diberikan oleh pemerintah seperti beasiswa KIP. Berikut beberapa contoh atau dokumentasi yang telah dilakukan dari penelitian terkait dengan lomba non-akademik dan juga lomba akademik. Selanjutnya, ekstrakurikuler. Selain belajar, siswa di Man Karangasem juga diberi fasilitas berupa ekstrakurikuler. Dengan kegiatan ini, tujuannya menciptakan suasana yang nyaman dan rileks untuk siswa setelah seharian berhadapan dengan buku dan tugas-tugas. Ekstrakurikuler juga menjadi tempat untuk mengasah minat dan bakat siswa. Contohnya seperti paduan suara, marching band, tari, dan futsal, serta masih banyak lainnya. Yang kelima, melakukan pembinaan OSIS. OSIS di Man Karangasem dibagi ke dalam 5 bidang. Dalam menjalankan tugasnya, OSIS dinaungi bidang kesiswaan. Contoh kegiatan OSIS antara lain menyiapkan perlengkapan upacara setiap hari Senin, piket 5S, dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan OSIS tersebut tentunya perlu izin dan persetujuan dari Waka Kesiswaan selaku penanggung jawab OSIS. Yang keenam, penyelenggaraan kegiatan kesiswaan. Contoh-contoh kegiatan kesiswaan ada tadarus di pagi hari, sholat zuhur berjamaah, kelas meeting yang dibantu oleh OSIS, dan lain sebagainya. Waka Kesiswaan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan tentunya bekerja sama dengan Waka Kurikulum untuk menentukan jadwal dan waktu kegiatan tersebut. Berikut ini adalah contoh OSIS dalam menyiapkan upacara di hari Senin dan piket 5S. Selanjutnya ini contoh sholat zuhur berjamaah di Musola Man Karangasem. Bagaimana mekanisme penentuan siswa yang tinggal atau naik kelas? Untuk kriteria penentuan naik kelas atau tidak ada 4, yaitu kehadiran siswa dalam 2 semester, presentasi kehadiran siswa minimal 85%. Yang kedua, nilai sikap minimal baik atau B. Yang ketiga, siswa harus aktif mengikuti kegiatan pembelajaran selama 2 semester. Yang keempat, dari total jumlah mata pelajaran yang ada, siswa hanya boleh memperoleh nilai di bawah KKM maksimal 2 mata pelajaran. Siswa yang memenuhi 4 syarat tersebut secara otomatis akan dinyatakan naik kelas, dan jika ada siswa yang tidak memenuhi 4 syarat tersebut, maka akan dinyatakan tidak naik kelas. Untuk tahun ini, apakah ada siswa yang tidak naik kelas?
Jika ada alasan apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak naik kelas, tahun ini ada satu siswa yang tidak naik kelas, dikarenakan dalam 2 semester siswa tersebut nyaris tidak mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Pihak sekolah sudah berusaha menghubungi dan mendatangi kediaman siswa, namun tetap tidak ada respon. Oleh karena itu, sekolah mengambil keputusan untuk membiarkan siswa tersebut tetap tinggal di kelas atau dinyatakan tidak naik kelas. Keluhan apa saja yang sering dialami oleh tenaga pendidik di MAN Karangasem dalam menghadapi siswa-siswi di masa pandemi ini? Yang pertama, masalah kedisiplinan. Banyak siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Yang kedua, ada siswa yang sama sekali tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga, ada siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran via Zoom dengan alasan terkendala jaringan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang kami utarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.